Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sasmita dengan NIM 0487412666. Di sini saya akan menjelaskan perintah dasar pada command prompt untuk memenuhi tugas 2 jaringan komputer. Langsung saja kita praktekkan berikut soal atau beberapa perintah yang harus kita praktekkan pada video kali ini. Itu ada cd, cls, dan sampai net. Nanti kita praktekkan satu persatu. Untuk langkah pertama, kita harus masuk ke command prompt dengan search command prompt. Untuk ketikkan command prompt, lalu buka open. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara ketik Windows plus R lalu ketikkan cmd dan pilih OK. Maka tampilan command prompt-nya akan seperti ini. Untuk perintah yang pertama yaitu cd. cd merupakan perintah untuk berpindah direktori. Berikut contoh pindah direktori dari file C dengan nama file user ke file sampp2. Ketik cd lalu enter. Nah, kembali ke file user lalu ketik cd lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pindah ke direktori file dengan nama sampp itu dengan ketik cd sampp2 lalu mysql _bin lalu klik enter. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, kita sudah berpindah direktori ke file C yang bernama sampp2. Lalu perintah selanjutnya yaitu cls. cls atau clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja. Ketik cls lalu enter. Nah, sudah dibersihkan semua ya pada layar komputernya. Lalu perintah selanjutnya yaitu cls dengan garis miring tanda tanya, yaitu untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls untuk memberitahu bahwa cls membersihkan layar. Klik enter. Nah, tulisannya clear the screen itu untuk memberitahu bahwa cls membersihkan layar. Selanjutnya yaitu dir. Lalu selanjutnya ketik dir garis miring tanda tanya digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk pindah direktori. Nah, ini tampilannya. Lalu ketik dir lagi. Nah, ini untuk menampilkan semua file dan folder yang ada di dalam direktori yang sedang aktif. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig. Ketikkan saja ipconfig. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer.
Perintah selanjutnya yaitu ipconfig all. Ketikkan ipconfig all. Perintah ini memberikan info hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig dengan garis miring tanda tanya. Ketikkan saja ipconfig garis miring dan tanda tanya. Perintah tersebut untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Dan perintah selanjutnya yaitu ipconfig release. Ketikkan ipconfig garis miring release. Digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Selanjutnya, ipconfig renew. Ketikkan ipconfig garis miring renew. Digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig display DNS. Ketikkan ipconfig garis miring display DNS lalu enter. Digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig flush DNS. Ketikkan ipconfig garis miring flush DNS lalu enter. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Dan sudah sukses bahwa sudah mereset DNS cache. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig register DNS. Ketikkan ipconfig garis miring register DNS. Digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Di sini hasil yang saya praktekkan tidak saya hubungkan ke server terdekat, namun ini hasil apabila dikoneksikan ke server terdekat. Perintah selanjutnya yaitu perintah ping. Di sini saya akan mengeping IP address yaitu 8.8.8. Ketikkan ping 8.8.8.8. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ke alamat IP atau hostname. Dan sudah berhasil kita mengeping IP address 8.8.8. Selanjutnya saya akan mencoba untuk
menggunakan perintah ping terus menerus, yaitu dengan ping lagi 8.8.8 dengan format minte. Maka perintahnya menjadi seperti ini, lalu enter. Nah, dalam proses ping, agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan, dapat menggunakan kode perintah minte untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu dan akan berulang melakukan proses terus-menerus tanpa berhenti. Untuk menghentikannya, kita bisa ketikkan kontrol panel plus C. Lalu proses mengeping akan otomatis terhenti. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah netstart. Netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, ini hasilnya. Sini saya akan mencoba perintah netstart min A. Ketikkan netstart min A digunakan untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Ini untuk koneksi yang listening dan yang tidak. Selanjutnya perintah netstart min E. Ketika netstart min E, enter, digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Perintah command prompt selanjutnya yaitu tracer. Sini saya akan tracer ke halaman www.google.com. Perintah tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet, Control Message Protocol atau ICMP, as echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Selanjutnya perintah ping. Sini saya menggunakan perintah ping min n ke halaman www.google.com. Digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu perintah nslookup. Berikut perintah nslookup ke google.com. Lalu enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Selanjutnya yaitu perintah nets. Ketikkan nets lalu enter. Nah, di sini untuk menampilkan daftar perintah dan subkonteks gunakan
ketikkan perintah interface help. Nets digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu perintah root. Kita keluar dulu dari perintah nets. Itu ketikkan exit, lalu enter. Lalu ketikkan root print, digunakan untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Maka akan keluar informasi seperti berikut. Untuk perintah yang terakhir yaitu net, digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Sini ketik perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Nah, berikut nama net user yang ada pada komputer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya praktikkan dan saya jelaskan dalam perintah command prompt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.